Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa lan nusyrik bi rabbina ahada wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula wa la syari'ata ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim habibana wa nabiyyana wa karimana wa maulana Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin wa ala man ittaba'a al-huda ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilayka an-nushur. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fil nar wa 'adhabin fil qabr. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin yang berada di Musala Syakur, dari mulai ketua masjid Akhil Kiram Mahmud Khalil Masya Allah. Baik, ini minal Arab ya, Mahmud Khalil. Dan kalau di Arab kan orang nggak tahu namanya, mau manggil siapa aja dia. Kalau dia nggak tahu nama, ya Mahmud, kan ya Mahmud. Ini berapa ya Mahmud berapa? Padahal namanya bukan Mahmud, siapa aja. Kalau lihat perempuan, situ Rahma. Padahal namanya bukan itu. Ya, sebagai penghormatan. Makanya nama yang bagus itu penting. Jangan nama kayak klakson, Marokat. Ketemu di jalan, kayak klakson. Ini Mahmud, mantap. Itu tuh. Alhamdulillah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul, keutamaan thalabul ilmi ini kan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, kewajiban bagi setiap muslim. Sering dikatakan bahwa belajar satu bab dari thalabul ilmi ini, dari ilmu Allah ini, maka hukumnya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kalau belajar satu ayat itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat, sudah dibacakan dalilnya. Juga dalam thalabul ilmi ini pahalanya memang wajib. Thalabul ilmi fardhatun. Nah itu. Thalabul ilmi atau mencari ilmu itu, nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Fardhatun ala kulli muslim, wajib. Mau yang tua, mau yang muda, besar, kecil, kakek, nenek, semuanya, bujang gadis, dari mulai minal mahdi ilal lahdi bahkan. Dari mulai ibaratnya begitu brojol, dari buaya sampai ke liang lahat. Itu wajib thalabul ilmi. Maka bersyukurlah kita ketika saat ini kita melaksanakan thalabul ilmi. Kemudian juga dalam dalil lain, man kharaja fi thalabil ilmi min buyutihi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang pergi menuntut ilmu itu dari rumahnya masing-masing pergi sampai pulang lagi, itu mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Yang namanya jihad fisabilillah itu iskariman wa azizan, hidup mulia, hidupnya gagah di sisi Allah. Oh, masya Allah. Jadi orang yang telah ini hidupnya, sekali lagi kalau ditakdirkan hidup kita ini, maka hidupnya akan lebih gagah daripada pejabat paling mewah sekalipun, daripada orang kaya yang paling hebat sekalipun, kita lebih gagah lagi di sisi Allah ya. Itu indallah, sekali lagi di sisi Allah ini lebih gagah, lebih mulia daripada orang-orang yang lain. Kalau keluar untuk thalabul ilmi, dan bila mati, amat syahidan, matinya itu adalah mati syahid. Ya, mati syahid di jalan Allah. Kalau yang namanya mati syahid itu mati yang paling enak.
Siapa yang berjanjikan mati syahid? Itu mati paling enak. Ya, jangan dikira itu mati syahid itu mati yang paling enak. Biarpun bagaimana, misal kita lagi diam di sini, tahu-tahu kejatuhan bom misalnya, kejatuhan bom, mati semua kita di sini. Munsyahidan, mati syahid. Atau lagi namanya Allah ingin manggil seorang yang jalannya mudah. Kadang-kadang tidak ada jalan sama sekali seolah-olah. Kok tadi baru ngobrol sama saya sebelum salat. Pas lagi dengar thalabul ilmi, tahu-tahu meninggalnya, ya kan? Bisa saja Allah kehendaki seperti itu. Tanpa jalan sekalipun Allah bisa mematikan seorang atau memanggil seorang yang dia cintai. Ya semoga kita dipanggil oleh Allah ini dalam keadaan tengah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam keadaan dibenci. Ya. Jangan sampai karena Allah itu murka. Ini orang sepanjang hidupnya melakukan kejahatan terus sudah matikan saja, mati. Jangan ya. Makanya orang yang dinilai oleh Allah sebagai orang baik, dicintai, dirindukan oleh Allah, wafatnya juga tentu tidak sembarangan tempat. Wafatnya ini dia memang di tempat-tempat yang Allah ridhoi, di musala, di masjid, di atas sajadah misalnya. Lagi sholat, lagi zikir, lagi baca Quran, lagi sedekah, lagi khutbah, lagi tausiah. Pokoknya orang-orang yang baik dicintai oleh Allah, itu wafatnya dirindukan oleh Allah. Profesor Dr. B. Hamka wafat di hari Jumat, ya, dengan dahi yang berkeringat, dengan hujan tangis air mata di seluruh penjuru dunia bahkan. Karena siapa yang tidak kenal Profesor Dr. B. Hamka dengan tafsir Al-Azharnya diakui oleh dunia. Tafsir Al-Azhar itu diresmikan oleh kampus atau Jamiatul Azhar Kairo Mesir. Itu diresmikan sehingga beliau mendapatkan gelar Profesor Doktor, di antaranya dari kampus Al-Azhar itu, diiringkan dengan 3 kampus lainnya yang sifatnya umum. Jadi semua orang yang dicintai oleh Allah, wafatnya ini dirindukan oleh Allah. Karena pada hakikatnya orang yang wafat ini adalah kembali menuju Allah, kembali kepada Allah. Nah, orang yang sadar dengan kehidupannya untuk apa, maka dia akan ngerti bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Oleh karenanya memang beribadah ini termasuk juga di antaranya thalabul ilmi penting. Ini ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka isilah lambaran kehidupan kita ini dengan segala macam aktivitas ibadah. Termasuk thalabul ilmi yang wajib hukumnya. Sama wajibnya thalabul ilmi kayak salat, zakat, nutup aurat bagi wanita, sama itu semuanya wajib. Sebelum kita beramal, hendaklah kita berilmu terlebih dahulu. Sebelum kita berilmu, hendaklah kita beradab atau berakhlak terlebih dahulu. Nah, sehingga urutannya al-adabu qabla al-ilmi, al-ilmi qabla al-amal. Urutannya adalah adab itu diletakkan sebagai fondasi sebelum ilmu, ya, sebagai dindingnya, dan atapnya itu adalah amal, bagian yang akhir. Sehingga kita beramal itu kalau ibarat berjalan itu tidak ngatong. What is the meaning ngatong? Ngatong itu kalau ibarat orang yang tidak bisa melihat seperti Abi, jalannya itu tidak nabrak-nabrak, tidak berhenti-berhenti. Karena pakai ilmunya. Kalau orang yang tidak bisa melihat, itu ilmunya biasanya dengan menggunakan tongkat, dengan dituntun oleh orang lain, atau dengan menghafalkan daerah setempat. Ini ada ilmunya masing-masing. Bagaimana tunanetra caranya mencari benda jatuh? Itu ada tekniknya. Bagaimana tunanetra cara menggunakan tongkat? Itu ada tekniknya. Nah, itu semuanya pakai ilmu. Jadi tidak sembarangan menggunakan tongkat begitu saja, tidak begitu. Apalagi diiringkan dengan menggunakan tongkat, itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para nabi lainnya, anbiya wal mursalin. Ini penting. Semua tidak akan bisa kita ketahui tanpa kita mengerti ilmunya. Kita duduk di majelis taklim yang mulia ini, walaupun terkantuk-kantuk tadi, ya, kalau Mahmud terkantuk-kantuk, lebih mulia terkantuk-kantuk di sini.
daripada kita tergantung-gantung misalnya di depan TV, tergantung-gantung di depan misalnya radio, ya, atau di pekerjaan dunia kita. Lebih mulia tergantung di sini. Tergantung ya, jangan sampai tidur tapi kalau tidur siapa yang mendengarkan saya? Jangan ya, jangan sampai tergantung tidur. Bagi Mahmud ES, kau tinggal di bantal, langsung asal upayan semua. Iya betul ya. Dari itu. Ini ketuanya DKM-nya lucu nih, menarik untuk dilestarikan. Ada ini apa manusia purba lestarikan. Ya, fosil kali ya. Alhamdulillah ya. Nah, terus kemudian talabul ilmi, manfaat untuk selain tadi jihad fisabilillah, hidup mulia, matinya mati syahid. Talabul ilmi ini adalah dalam hadis itu hafatzhumul malaikat. Penting. Harus tahu ini, harus ingat. Ya tahu sih sudah mungkin ya. Harus ingat maksudnya. Tahu sih sudah insyaallah. Ini bukan mau ngajari, cuma sekedar mengingatkan saja bahwa orang yang menuntut ilmu duduk di sini dengan khusyuk, dengan khudu, dengan tawajuh betul-betul kepada Allah Taala ilmi, maka dia akan dinaungi oleh sayapnya para malaikat. Dinaungi oleh sayapnya malaikat. Jadi kalau kata bahasa baratnya itu si sayap malaikatnya diungkupkan ke orang. Kalau diungkupkan sadaya ke orang. Diungkupkan. Si sahabat itu menggambarkan ya, ada sahabat Rasulullah itu digambarkan sayap malaikat itu kan terbentangnya sayapnya saja malaikat Jibril terbentangnya itu minal masyriq ilal maghrib, dari timur ke barat, dari timur ke barat sayapnya terbentang. Dan kalau malaikat itu sudah terbentang sayapnya, itu akan menebarkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sayap itu satu sayap dari timur ke barat, satu sayap. Ya. Satu cak bunyi itu. Bunyi cak gitu. Nah, itu wah subhanallah. Baru satu sayap saja sudah bertaburan rahmat dari Allah. Orang kalau dirahmati oleh Allah, itu peluang masuk surga itu sangat-sangat pasti. Peluang masuk surga itu kan karena rahmat Allah. Ya toh? Peluang masuk surga itu karena rahmat Allah. Walaupun dia walaupun dia ibadah sekuat tenaga, berzikir, berdengkang habis-habisan, tapi kalau belum dirahmati oleh Allah, tidak jadi semua ibadahnya itu. Istilah nama capek gawe tidak pakai, karena sama diteke. Begitu. Ya, capek-capek dia kerja, ternyata tidak diterima oleh Allah, akhirnya malah disiksa. Capek-capek keluar masuk masjid, musholanya sia-sia, sedekahnya sia-sia. Kenapa? Karena tidak dirahmati oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Rahmat itu maknanya ridho. Makanya untung ya di mushola ini ada yang namanya ridho. Ada. Ada. Oh bagus, itu masih ada. Coba kalau ada jiun, untung masih ada namanya ridho. Ya, ada ridho itu bermakna rahmat. Ya. Tapi lain lagi dengan ridho rahmat. Lagi. Ini kita betul-betul menghargai Allah, rahmat Allah itu penting. Kalau dengan rahmat Allah peribahasanya ini ibaratnya. Kalau kita mendapat rahmat Allah, diam di neraka juga nggak jadi, nggak apa-apa. Diam di neraka juga tidak masalah. Ya, bentar. Ya. Sekali lagi, kalau kita diam di neraka sekalipun, kalau ada rahmat Allah, tidak akan terasa panasnya pedihnya neraka itu. Dirahmati oleh Allah. Ya, misal ibaratnya begitu. Tapi orang yang dirahmati oleh Allah mesti dia diam di surga. Dan yang paling utama akan dapat menatap wajah Allah. Itu hafatzhumul malaikat, dirahmati mereka semua oleh Allah. Ya. Kemudian juga
Wa ghasyiyatuhumur rahmah, tadi dinaungi sayap malaikat. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dibukakan pintu-pintu rahmat, digambarkan bahwa malaikat itu membentangkan sayap dan sayapnya itu menebar rahmat. Kemudian wa dzakarallahu min indihi, diingat namanya oleh Allah di dalam majlis yang beserta Allah. Coba, diingat namanya oleh Allah dalam majlis yang di sisi Allah, majlis di sisi Allah. Sedangkan majlis di sisi Allah itu adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat. Di langit sana Allah membicarakan kita semua. Tuh majelis taklim masjid Mushola Asy-Syakur lagi mengadakan taklim, dan lagi mengadakan tausiah, taklim wa ta'lum tausiah, lagi mengadakan misalnya segala macam aktivitas-aktivitas yang sifat mencari ilmu, lagi membicarakanku ini begitu. Ini kita lagi membicarakan Allah kan? Lagi membicarakan Allah nih. Maka Allah membicarakan kita. Aku, kalau dalam bahasa kita mungkin, aku kagum ini dengan majelis taklim masjid atau Mushola Asy-Syakur ini. Ini walaupun jumlahnya tidak seberapa, mungkin hanya ada beberapa ekor. Ya. Nah, itu pokoknya ada orang-orangnya. Ya pasti banyak yang tidur atau melakukan aktivitas dunia yang lain ya, daripada untuk duduk bersama di sini. Pasti itu sudah dipastikan. Makanya Islam ini bukan agama, utamanya tidak selalu demokrasi dalam Islam ini. Karena kam min fi'atin qalilatin ghalabat. Itu sabda apa? Firman Allah di dalam Al-Qur'an. Seringkali kekuatan yang sedikit itu dapat mengalahkan yang banyak. Nah, itu apa firman Allah langsung. Dalam arti Islam ini tidak selalu tergantung musyawarah mencapai mufakat itu harus suara terbanyak, tidak harus selalu begitu. Ada kalanya pakai suara terbanyak, tapi ada tempatnya. Ya, contoh meriwayatkan hadis. Ini hadis ini menurut 5 ulama sahih. Menurut 5 ulama misalnya ya sahih. Tapi 10 ulama yang lain ittifaq semuanya sepakat ini hadisnya dhaif. Yang 5 bilang hadis ini kuat, yang 10 bilangnya lemah. Maka yang 10 ini yang harus kita perhatikan. Gitu. Ibaratnya begitulah. Jadi jumhurul ulama atau kebanyakan atau kesepakatan para ulama yang terbanyak itu mesti diambil. Itu tempatnya memang suara terbanyak. Tapi kalau untuk melaksanakan ta'lim wa ta'lum, untuk melaksanakan bayan, tausiah, taujih, apapun nama istilahnya dalam setiap jamaah kan beda-beda istilahnya itu ya. Nah, atau liqa atau halaqah itu apapun namanya itu tidak mandang suara terbanyak. Boleh jadi memang yang hadir ini seringkali sedikit. Tapi nanti kalau ada momentum yang besar-besar semacam Isra Mi'raj, Maulid Nabi, ruahan, ramai itu. Ibarat burung merpati dikasih umpan, ramai datang. Ayam itu. Ramai datang semua. Ya. Katanya merpati, itu ayam. Itu suara merpati zaman sekarang. Seingat. Ya. Jadi ya itu memang nasib umat Islam kebanyakan. Tapi kita sebagai kaum muslimin yang sekarang diam di sini sebagai jamaah diam di sini walaupun jumlahnya tidak seberapa, maka inilah orang-orang pilihan Allah. Pilihan Allah. Jangan salah. Namanya orang yang ada yang salah dengar waktu lagi ini apa namanya? Demo ya. Maunya bilang takbir. Orang salah dengar bukan takbir. Dia bilang apa? Kopi. Salah. Kopi. Bukan kopi, takbir. Oh ya takbir. Kopi. Pada keras dikit nama ya. Nah, itulah dia. Kita juga patut berbangga. Ternyata di sini ada beberapa orang anak, ya, yang nggak apa-apa walaupun
Misalnya awalnya ikut-ikutan sambil main, itikaf, pada ikutan ke musola itu kan, subhanallah. Yang jadi pertanyaan, bapak-bapaknya nggak semuanya gitu ya untuk ikutan program seperti ini yang sebetulnya sangat sangat mantap untuk membina generasi kaum muslimin. Kadang, aduh, sedih juga saya pribadi ya boleh dikata anak saya aja belum sepenuhnya bisa terbawa seperti ini, kecuali yang bisa membawanya pihak sekolah. Itu pun juga tidak sampai ngajakan iktikaf seperti sekarang saya di musola ini. Ya, jadi memang ngeri kadang-kadang. Apalagi bagi saya yang punya anak cuma satu-satunya ini. Takutnya naudzubillah min dzalik ya malah menjadi daftar orang jahat nambah. Saya mengharapkan dan mudah-mudahan diaminkan oleh semuanya bahwa anak saya ini mudah-mudahan yang cuma anak bujang sikok-sikoknya, anak suram di Nambo ya, itu mudah-mudahan menjadi daftar orang baik, daftar orang soleh. Mudah-mudahan begitu. Saya mohon itu doanya di pagi yang mulia ini semoga Allah kabulkan. Karena berat ternyata bimbing anak satu aja berat, satu aja. Sudah bikin khawatir, satu aja bikin khawatir. Apalagi bagi seorang ikhwan ya, bagi seorang ikhwan ini wah berat. Berat jadi seorang ikhwan ini. Ada pepatah menyatakan al-jannatu tahta min aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi kuncinya tetap ada di bapak, ada di suami. Karena seorang istri bagaimana dia mau masuk surga itu cuma 3 yang dia harus taati kuncinya. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasul, yang ketiga kepada suami. Itu. Kenapa kalau kepada suami? Ya karena suami begitu diijab kabul. Begitu diijab kabul itu suami sudah diserah terima. Sudah serah terima barang lah kalau ibarat barang. Sudah dibeli oleh sang suami ini. Si perempuan ini sudah dibeli, istri ini sudah dibeli. Artinya semua barang itu sesuatu barang sudah berpindah tangan dari tangan bapaknya. Kalau masih gadis itu Allah Rasul bapak bagi seorang wanita. Nah begitu sudah ijab kabul, yang tadinya bapak jadi suami. Walaupun bapaknya merintah A, tapi suaminya merintah B, maka yang diturut itu adalah yang B, bukan yang A. Karena tanggung jawab yang berat itu dipikulkan kepada suami. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surah Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka hitam. Ini akan ditunjukkannya kepada laki-laki. Nanti laki-laki kita ini, aduh malah nasib kita. Hati-hati bimbing keluarga ini. Jangan puas ketika kita diam di sini di mushola sudah enak, sudah bisa dengarkan tausiah, sudah bisa menyampaikan tausiah, sudah bisa duduk, sholat, zikir segala macam, ngaji Quran di mushola. Tapi anak istri kita diam di rumah tanpa kita perhatikan nasibnya, siap-siap kita akan menerima kemalangan yang berkepanjangan di akhirat. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita akan ditanya, anak kamu kenapa begitu? Istri kamu kenapa begitu? Itu tanggung jawabnya berat. Makanya punya anak satu, punya istri satu aja berat. Ada orang dengan bangganya cerita, saya pernah ketemu dengan seorang kontraktor orang India, saya tidak bisa sebut namanya. Tapi beliau bercerita dengan penuh kebanggaan, saya punya anak itu berapa? 40. Dari berapa istri Pak? Dari 4 istri. Masing-masing 10 edan. Edan ya, masing-masing 10 dengan bangganya. Ya kalau yang 40 ini plus dengan 4 istri jadi 44, dia orang ke-45, bangga berjalan di hadapan Allah, berhimpun di hadapan Allah sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, bangga, enak. Tapi kalau dari 40 itu kebanyakan ada yang tidak soleh, wah malah itu bahaya. Nasibnya itu ngeri kalau sudah seperti itu.
Itu sudah yang segitu banyaknya ya. Tak terkecuali yang satu aja. Itu bahaya. Punya istri tapi tidak punya anak, tetap aja dosa istri ini kita tanggung jawab. Kenapa istri kamu melakukan ini? Kenapa istri kamu tidak nutup aurat? Kenapa istri kamu tidak menjadi orang yang pemberi, tukang infak sedekah dan sebagainya? Ditanya terus. Kenapa anak kamu tidak sholat? Kenapa kamu sholat dia tidak diajak? Anak laki-laki terutama. Tanggung jawab. Itu yang bikin Abi ketar-ketir. Itu yang bikin Abi ngeri. Ya, sebegitu ya. Dari sejak dalam kandungan kami sudah melakukan perbuatan yang se-Islami mungkin. Kan ada tuh orang hamil, istrinya hamil, ya suaminya nunggu kelahiran sambil hiburannya film porno. Kan ada yang begitu. Hamil tua nyopet duit suami. Ya. Kalau kami insya Allah sudah kami bikin se-Islami mungkin. Ngaji Quran minimal targetan satu bulan satu kali khatam. Jadi kalau 9 bulan 9 kali khatam itu sudah targetan kami. Waktu hamil posisi Abi itu lagi di karantina, bukan karantina gara-gara COVID lain, ya karena belum ada waktu itu. Karantina dai TPI dulu, kalau sekarang MNC itu tahun 2005. Ya itu ketika lagi hamil itu. Ketika uminya hamil, nah kemudian kalau posisi Abi lagi karantina, kan jauh berjauhan posisinya. 4 bulan itu di karantina itu. Jadi insya Allah Abi itu sudah keluar 4 bulan. Tapi di karantina waktu itu. Nah itu kan perjuangan yang luar biasa. Pas lahiran kita adankan dia, mau diadankan. Banyak sekali musik, ya. Kalau kebanyakan orang anak-anak lagi nangis sekali musik. Sekarang mulai didatangkan HP, kasih game. Dari kecil tidak anak-anak dikenalkan dengan game. Bukan dikenalkan dengan ayat-ayat Allah, dikenalkan dengan HP, game. Kalau HP-nya diperdengarkan murat Al-Quran, misalnya Syekh Rashid Al-Hafasi diperdengarkan murat Al-Quran itu, kan lebih indah. Ini enggak. Bayi lagi nangis, bayi aja. Itu dikeluarkan HP, mainkan game. Aduh ya Allah, bahaya anak kecil. Makanya anak kecil sekarang lebih pintar main HP daripada baca Quran. Kebanyakan. Apa enggak risau dengan kondisi seperti ini? Apakah tidak risau jemaah sekalian? Ya? Apa tidak ngeri gitu dengan kondisi kaum muslimin seperti ini? Jangan-jangan kiamat makin dekat. Jangan-jangan gitu. Alhamdulillah min dzalik. Kenapa? Karena persiapan generasi penerus tidak ada. Terus kalau anak lagi dalam keadaan menangis, saya dari kecil pakai ayat Al-Quran, kita ngajikan, paling tidak sholawatan, ya sudah se-Islami mungkin. Masuk dari mulai TK sampai sekarang SMA itu sekolah Islam semua, ya supaya apa? Ikhtiar bagaimana? Supaya anaknya lebih Islami. Tapi ternyata tidak semudah itu. Mengislamkan anak ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena kita harus berbenturan dengan lingkungan. Harus berbenturan dengan teknologi sekarang. Dengan tipu daya orang-orang kafir yang memang mereka itu senantiasa ingin menjatuhkan, menghancurkan generasi kaum muslimin. Nah, apakah tidak sekali apakah tidak risau dengan kondisi seperti ini? Tidak ngeri gitu. Bagaimanalah nasib keturunan kita? Karena semua ini tanggung jawab kita ya. Dalam surah An-Nisa dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa taqu fitnah wal yakhshal ladzina law taraku dalam surah An-Nisa tadi, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim bil akhirah. Dan hendaklah kamu itu cemas, takut, ngeri, risau, gelisah kalau kamu meninggalkan generasi yang lemah di belakangmu. Sesudahmu itu lemah. Terutama bukan lemah
ekonominya, terutama itu lemah akidahnya, lemah hafalan Qur'annya, lemah tauhidnya, lemah akhlaknya, lemah ibadahnya, lemah dalam mendekati Allah, mencintai Allah, lemah dalam menggantungkan segala harapan dan asa hanya kepada Allah. Lemah, segala-galanya lemah. Ya, karena begini. Kenapa bermula dari titik tolaknya dari agama dulu, yang agama lemah? Karena orang kalau agamanya sudah lemah, hidup di dunia juga tidak akan beres. Tuh lihat orang-orang PKI zaman dulu. Orang-orang PKI itu banyak yang Islam, haji lagi. Banyak yang sudah haji, banyak yang Islam, banyak yang bergelar profesor, doktor, tapi ujung-ujungnya komunis. Hidupnya jadi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihinakan hidupnya, jadi dihinakan. Tapi orang yang ahli agama, mungkin jamaah sekalian menyaksikan ya, saya Abi Hilman ini karena berusaha berjuang di jalan Allah, seorang tunanetra bisa duduk di sini. Seorang tunanetra bisa menghadiri acara wisuda akbar yang sudah melihat channel YouTube Abi. Bisa tampil di mimbar, berdiri di depan umum, khotib Jumat dan sebagainya. Tapi banyak juga, bahkan lebih banyak, lebih mayoritas tunanetra yang turun ke jalan. Biasanya yang tidak ahli agama itu turun ke jalan. Ya. Bukan, mungkin mereka bilang, saya suka sholat, iya, tapi nggak cukup di situ saja. Sholatnya itu tukang sholat atau mendirikan sholat, beda loh. Ada yang istilah dalam Al-Quran itu ada yang musallin, tapi ada yang muqimis sholat. Ada yang dia itu tukang sholat, celaka kalau tukang sholat. Yang mana? Yang yura'un, yang sahun gitu kan. Yang dia itu melalaikan sholat, dia itu ria, pengen dilihat orang, pengen didengar orang, sholatnya itu celaka. Tukang sholat. Tapi kalau muqimis sholat, dia pendiri sholat, mendirikan sholat, maka sholatnya itu akan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Jadi memang beda derajatnya. Nah, seperti halnya turunan kebanyakan yang turun ke jalan, nah, itu kualitas amalnya beda. Ya. Jadi derajat juga menentukan ya. Melihat posisi kita di sisi Allah itu derajat lain. Dan tidak ada sejarahnya para penghafal Al-Quran misalnya dia turun ke jalan, atau misal jadi minimal jadi tukang sapu-sapu aja, jadi OB, office boy. Asal nggak ada keceritaan, sangat tidak ada. Jarang mungkin kalaupun ada hafil Quran, tapi jadi tukang sapu-sapu, jarang. Belum pernah ketemu malah kalabi. Pendek kata derajatnya di sisi Allah itu ditinggikan. Orang yang hafil Quran, yang hafil hadis ditinggikan di sisi Allah, walaupun mereka penampilannya sederhana. Pernah dulu kan Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai diusir keluar masjid, pengen istirahat dia, diusir. Orang tidak tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hanbal. Penampilannya sederhana sih, tapi ilmunya Allah Akbar. Maka diangkat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang siapa yang tidak kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Jadi rujukan fikih seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Imam besar dikenal di sisi Allah, dan mereka tidak bergelar profesor, doktor, tidak bergelar SPDI, tidak bergelar MPDI, tidak ada gelarnya. Imam Syafi'i, MPDI atau profesor doktor Imam Syafi'i tidak, tapi otak mereka di atasnya profesor doktor. Diangkat derajatnya di sisi Allah. Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang mulia, guru besar kita kaum muslimin, lebih atas otaknya daripada profesor doktor sekalipun, atau guru besar yang paling besar sekalipun, yang paling botak sekalipun, jauh kemana-mana. Ya. Kenapa? Karena memang beliau itu, wah, masya Allah, luar biasa pikiran, kecerdasannya itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggikan sampai yaumil akhir.
tetap masih ada yang bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Disalawati terus. Ketika ada diucap namanya oleh orang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada begitu kan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas asyhadu Allah beda lagi orang, disamakan dengan asyhadu anna. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang begitu. Nah, asyhadu an la ilaha illallah begitu harusnya. Ya, pengetahuan azan yang sedikit. Disebut di azan, disebut di salawat, disebut dalam salat, disebut terus. Berarti derajat beliau ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut. Bahkan Allah membuktikan kekuasaannya. Allah kendalikan hati seorang Mr. Michael Sharp, seorang orang barat belum Islam. Itu beliau menyusun 100 tokoh, buku 100 tokoh terkemuka di dunia, dan ternyata nomor pertamanya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1 itu. Bukan Julius Caesar, bukan Genghis Khan. Pokoknya bukan tokoh-tokoh dunia besar lainnya, bukan. Tapi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pengakuan jujur dari orang kafir. Sedangkan kita orang Islam, sejauh mana kita mengagumi beliau Rasulullah Nabi Muhammad SAW? Sejauh mana? Seringkali kan cuma di mulut aja kita. Apalagi mengagungkannya itu pas maulid, pas hajatan. Seringkali hanya begitu. Atau kalau pas lagi salat juga hanya di mulut saja. Sampai gak ketika kita bilang Allahumma shalli ala Muhammad misalnya, sampai gak ke dalam hati kita? Atau yang pakai sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sampai tidak sama hati kita? Dibayangkan tidak seolah-olah Rasulullah itu ada di depan kita? Apa cuma di mulut saja? Jadi kita mengucapkan sallallahu ala Muhammad, dibayangkan gak bahwa kita rindu? Kita ini lagi pengen rindu kepada beliau, lagi memendam rindu dengan ucapan sallallahu ala Muhammad. Itu sudah terbayang ke sana belum? Gitu. Apa cuma bunyi aja kita, cuma suara aja? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah ke hati belum? Sampai enggak kita nih seolah-olah menyalami Rasul, seolah-olah mencium tangan Rasul, seolah-olah kita memuliakan Nabi, seolah-olah begitu. Sampai enggak lagi marhabaan misalnya? Sampai tidak kita itu membayangkan seolah-olah Nabi yang kita bayi yang kita kelilingkan ini seolah-olah bayi Nabi, seolah-olah ya, walaupun bukan, tapi seolah-olah bayi Nabi. Sampai enggak ke situ? Kalau kita sudah sampai kepada puncak kerinduan, maka kita pasti yang akan dipanggil nanti di yaumil akhir oleh Nabi. Sini umatku, sini umatku, sini. Ya. Saking rindunya, ya, maka terakhir kami menyampaikan, mari kita hidupkan amal-amal sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu maksudnya adalah thariqatun Nabi atau jalan kehidupan Nabi. Bukan maksud Nabi itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dapat pahala. Bukan yang itu. Tapi seluruh jalan kehidupan Nabi itu bagian sunnah. Maksudnya begitu. Bicara sunnah itu bicara yang kaitan dengan syariat. Hidupkan. Baik di rumah maupun di musala ini. Ya kita hidupkan di musala awalnya. Namun berdampak ke rumah. Ada zikir ibadahnya kita hidupkan. Ada ta'lim-ta'lumnya, saling mentausiahi. Nanti ke rumah ini, bapak semua jangan diam ke rumah ini, sampaikan ke istrinya yang belum hadir. Tadi itu di masjid, itu ada ini Ustaz bilangnya begini, cerita, jangan dipendam sendiri. Ngeri kita, ya nanti tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kenapa kamu nggak ceritakan lagi di rumah apa yang kamu sudah dapat ini? Kenapa? Ya, kalau Abi sih suka. Ketika sudah dengar tausiah gitu ya, tadi dibacakan taklim sama Mahmud, ini begini cerita di atas kasur ceritanya, di atas kasur. Kadang sambil tiduran, dongeng sebelum tidur gitu kan. Wow, enak gitu. Dongeng sebelum tidur. Tahu-tahu nanti lama-lama tidur. Ya Allah. Tapi indah, lebih enak begitu. Sebelum tidur pengantarnya itu adalah taklim daripada sebelum tidur pengantarnya lagu. Bila kamu di sisiku. Kalau plek sudah plek tiba-tiba terus ke alam sana, bahaya. Kenapa kamu tidur akhir hayatnya itu mendengarkan lagu? Kan ada juga orang yang sebelum tidur, yang sebelum sakaratul maut, lagi sakaratul maut, sakaratnya nyanyi. Mau bilang ada yang begitu.
Pernah diperdengarkan itu di WhatsApp. Lagi ini Sakaratul Maut nyanyi nama-nama mati aja. Kan ngeri. Ya, maka hidupkanlah taklim, hidupkanlah zikir, ya, hidupkanlah baca Al-Quran di rumah. Selain di musola kita baca Al-Quran di rumah, disenandungkan Al-Quran itu di rumah kita, baca Al-Quran itu. Biar rumah itu adem, setan tidak betah di situ setan itu. Ya, mudah-mudahan dengan uraian ini dapat menggugah semangat keimanan dan ketakwaan kita. Walaupun jamaah yang hadir tidak berapa banyak, namun mudah-mudahan yang seperti ini secara kuantitas atau jumlah mungkin tidak seberapa, tapi secara kualitas di sisi Allah dipandang sebagai jamaah yang tinggi derajatnya, yang tertinggi dari insya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dapat sampaikan. Kurang lebih mohon banyak-banyak dimaafkan. Semoga ada guna manfaatnya. Ila liqa ma'assalamu minkum bi amanillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbil qilli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya mujibus sa'ilin wa la tanzilna tamal abrar ya aziz wa ghafar rabbal alamin. Wa sallallahu ala rasulillahi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bika subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Mereka. Alhamdulillah telah selesai rangkaian acara kita tausiah subuh, kajian subuh musola syukur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk umat seluruh alam. Kami sebagai selaku pengurus musola syukur mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan kepada Al-Ustaz Abi Ilman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang diri kita, pandang pengorbanan kita saat ini, dan mudah-mudahan kita dibatikan Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.